Halo semuanya, welcome back di Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie. Seperti biasa, saya akan membahas ke-10 saham ini secara berurutan. Dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini supaya kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang nggak cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini dan dirasa bermanfaat, silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Jadi requestnya jangan di YouTube ini karena agak slow respon ya. Lebih baik requestnya nanti di grup Telegram aja. Saya tahu bahwa kondisi indeks kita beberapa hari ini nggak kondusif. Mungkin banyak teman-teman di sini yang sedang sangkut juga sahamnya. Oleh karena itu, tim Wisdom and Invest malam ini akan mengadakan lagi Winners Clinic. Semoga bisa membantu meringankan teman-teman yang sedang kebingungan. Acara ini free dan live di YouTube sore ini jam 6 sampai selesai. Jadi silakan ya ajak teman-temannya untuk bergabung. Semoga setelah acara ini teman-teman jadi lebih semangat lagi, nggak bingung lagi, dan tradingnya semakin lancar. Chartboard yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi dari chart itu sendiri udah ada sebetulnya sinyal buy dan sinyal sell-nya. Jadi gampang banget cara menggunakannya, tapi hati-hati jangan sampai salah cara membacanya. Untuk teman-teman yang ingin pelajari secara lebih detail cara mempelajarinya, silahkan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Jadi di link itu, di video itu saya menjelaskan cara menggunakan dan cara membacanya secara lebih detail. Bagi yang ingin menggunakan chartboard dari Win secara gratis juga bisa. Caranya cukup gampang, tinggal buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Cuma memang fiturnya agak berbeda sedikit dengan para member yang berlangganan ini. Silakan kontak admin jika tertarik. Infonya ada di deskripsi di bawah, itu ada nomor WA dan ID Telegramnya admin. Silakan dihubungi dan tanya-tanya lebih lanjut. Kita masuk ke pembahasannya. BBNI ini belum ada sinyal entry-nya. Statusnya di sebelah kiri sini juga none, artinya tidak ada posisi. Pixelnya juga hijau 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Momentumnya juga belum ada. Ini adalah BBNI, momentumnya masih berupa titik pink dan berpotensi sideways. Ini BBNI. Jadi sideways-nya ada dua potensi. Yang pertama dia membentuk triangle. Triangle itu sideways juga, atau dia membentuk seperti kotak dengan area supportnya yaitu 5950 dan resistnya di 6775. Bagi teman-teman yang tertarik untuk entry, maka karena dia sedang sideways, gunakanlah strategi yang lain. Segitiga hijau dan merahnya ini bisa kita abaikan. Kita pakai strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Jadi memang lebih aman kalau teman-teman entry-nya di area support sini, nggak usah pas-pas di 5950. Jadi begitu mendekati teman-teman bisa cicil, karena dia di area support artinya resikonya lebih kecil. Dengan catatan teman-teman harus disiplin, kalau misalnya sampai dia breakdown dari 5950-nya, maka sebaiknya exit. Karena artinya dia trennya sudah tidak sideways lagi, tapi berubah menjadi downtrend. Potensinya downtrend. Kalau dia berhasil mantul di support sini, maka potensinya dia bisa naik kembali dan testing area resistnya. Atau teman-teman juga bisa menunggu aja sampai muncul sinyal yang lebih valid aja. Jadi misalnya seperti di sini, dia ada segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan momentumnya semakin menanjak. Jadi sinyal yang lebih valid adalah seperti itu. Dan candlenya, sahamnya juga bergerak terus di atas garis win. Jadi itu yang lebih baik. Ketika sahamnya breakdown dan turun dari garis win, dia muncul segitiga merah, itu adalah saatnya untuk exit. Untuk Sril, ini juga belum ada sinyalnya. Statusnya masih none, artinya tidak ada posisi. Sinyal buy-nya itu belum ada, pixelnya juga hanya pixel satu hijau, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Ini momentumnya si Sril juga belum ada, bahkan ini ada bar warna oranye semakin ke bawah, jadi kurang oke. Ini adalah Sril dengan supportnya di 242 dan resistnya adalah
260. Ini kelihatannya bentuknya sudah mulai menjadi ini ya, menjadi downtrend si Shrill. Dia belum berhasil naik ke atas garis win. Ini dia kejedot terus di garis winnya, maka sebetulnya masih kurang oke. Kalau dia sampai breakdown dari 242-nya ini agak kurang bagus lagi. Potensinya dia bisa ke support selanjutnya. Di bawah sini ada support lagi, yaitu 236. Atau bahkan dia menjadi begini ya, dia hanya akan naik turun bergerak di dalam channel downtrend. Jadi untuk teman-teman yang belum entry atau tertarik untuk entry, maka saran saya teman-teman bisa menunggu aja sampai muncul sinyal yang lebih valid. Contohnya seperti di sini, dia muncul segitiga hijau, pixelnya juga hijau-hijau, dan ada momentumnya semakin menanjak. Jadi kita menunggu aja sampai muncul sinyal yang valid seperti itu. BBTN juga ini belum ada sinyal entry-nya, statusnya masih none, dan dia bergerak sideways mirip seperti BBNI, antara dia akan menjadi triangle atau dia menjadi kotak seperti ini. Pixelnya hijau 1, yang bagus hijau dua-duanya. Momentumnya juga mulai berubah menjadi titik pink. Ini adalah BBTN ya. Ini momentumnya titik pink, artinya potensinya dia bergerak sideways. BBTN supportnya ada di sebelah sini yaitu 1770, dan di sebelah sini juga ada yaitu 1695. Resistnya di area sini 1950 sampai 2010. Kalau dia sampai breakdown dari supportnya yang di sebelah sini 1695, artinya jadi tidak oke lagi. Potensinya dia masih bisa melanjutkan penurunannya ke bawah. Jadi untuk teman-teman sebaiknya disiplin. Kalau sampai dia breakdown, jangan entry dulu. Atau teman-teman bisa menunggu aja sampai ada sinyal yang valid. Itu seperti di sini, dia segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, dan ada momentumnya yang semakin menanjak. Jadi kita menunggu aja sampai muncul sinyal yang lebih valid seperti ini. POTL, ini harus saya ingatkan bahwa saham ini adalah saham yang high risk. Jadi untuk teman-teman yang tidak terbiasa trading di saham yang volatil, sebaiknya hindari aja. Memang kemarin muncul sinyal segitiga hijau, statusnya di sini ada hold dengan profit 3%, tapi sebetulnya kalau kita lihat trennya ini masih sideways. Tren besarnya dia seperti ini sideways-nya. Pixelnya juga hanya satu hijau, artinya memang hanya spekulatif buy. Dia momentumnya belum ada. Ini TOTL, momentumnya masih berupa titik pink, artinya potensinya sideways. Ini TOTL ya. Dengan supportnya yaitu 354. Di sini juga ada support lagi sebetulnya, sebelah situ, di tengah-tengah sini ya. Yaitu 370, di sini ada lagi di atasnya sampai 378, itu adalah supportnya, dan resistnya ada di 410. Kalau dia sampai breakdown dari support 354-nya, sebaiknya teman-teman jangan entry, atau kalau ada yang nyangkut, maka sebaiknya saran saya sih disiplin untuk exit dulu. BJBR ini juga belum ada sinyalnya, statusnya adalah none, artinya tidak ada posisi. Jadi banyak banget ya, ini beberapa saham sudah mulai tidak ada sinyal untuk entry-nya. Jadi kalau teman-teman yang sudah full cash, saran saya bisa menunggu aja sampai situasi kondisinya mulai kondusif dan ada lagi sinyal yang lebih valid. Pixelnya ini hanya hijau 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Momentumnya BJBR juga ini masih berupa titik pink, jadi artinya masih potensi sideways. Ini BJBR dengan supportnya yaitu di area sini 1505, resistnya ada di sebelah sini 1775 dan 1875. Bagi teman-teman yang tertarik dengan BJBR, bisa entry di area support kuatnya yaitu 1505, dengan potensi kalau dia mantul dia masih bisa testing area resist. Tapi kalau dia malah breakdown dari 1505, artinya tidak oke lagi. Sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit dulu.
Atau teman-teman bisa menunggu aja sampai ada sinyal yang lebih valid. Contohnya seperti di sini. Ini ada segitiga hijau, pixelnya menjadi hijau-hijau dan momentumnya semakin menanjak. Jadi yang oke adalah kondisi seperti itu, dan waktu itu juga dia berhasil breakout dari MA200-nya dan membentuk channel uptrend. Ini oke banget. Tapi saat sekarang ini sudah berubah kondisinya. Untuk strateginya kalau sideways, teman-teman bisa gunakan buy on support dan sell on strength. MNCN ini juga belum ada sinyal entry-nya, statusnya adalah none, artinya tidak ada posisi. Pixelnya merah-merah dua-duanya tidak oke, momentumnya juga berupa titik pink. Ini ya, MNCN berupa titik pink, artinya berpotensi sideways. MNCN dengan supportnya di sebelah sini yaitu 1105. Di sebelah sini sebetulnya juga ada support lagi di sebelah sini yaitu 1120 dengan resistnya di sebelah sini 1285. Untuk teman-teman yang tertarik dengan MNCN bisa entry di dekat area support, jadi di area sini dekat 1105. Tapi saran saya menunggu dulu sampai ada pantulan. Kalau dia mantul di area support maka bisa spekulatif buy. Dengan harapannya potensinya dia bisa mantul dan kembali lagi ke area resist. Tapi kalau dia malah breakdown dari 1105-nya, closing di bawah itu, maka jadi nggak bagus lagi. Dia bukan bergerak sideways, trennya mulai berubah dengan potensi trennya menjadi downtrend. Jadi saran saya hindari kalau sampai dia breakdown. Atau teman-teman ingin menunggu aja sampai muncul sinyal yang lebih valid. Contohnya seperti di sini, dia muncul segitiga hijau, pixelnya juga hijau-hijau, dan ada momentumnya yang semakin menanjak. Jadi kita menunggu momen-momen seperti ini. PWON juga belum ada sinyal entry-nya. Statusnya adalah none, artinya tidak ada posisi. Pixelnya merah-merah tidak oke, dan momentumnya ini kemarin sempat menjadi biru, ada momentum, tapi kemudian sudah menurun. Dan kalau kita lihat trennya, momentumnya juga menurun ya, jadi kurang oke. P1 supportnya di sebelah sini yaitu 496, ini kurang oke nih, teman-teman bisa lihat dia bentuknya seperti itu, channelnya juga downtrend. Resistnya di area sini, di area 600. Ini kalau breakdown dari 496, support 496, artinya jadi kurang oke lagi. Karena potensinya ini membentuk double top atau yang pola horn itu ya. Jadi kalau breakdown ini jadinya nggak oke banget. Sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit. Dan menunggu sampai ada sinyal yang lebih valid seperti di sini. Dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, dan ada momentumnya semakin menanjak. Saat itu juga ini trennya juga menanjak. Nah, jadi kita cari yang seperti itu. CMNP ini adalah saham yang high risk dan tidak liquid. Ini total transaksi hanya 1,1 miliar. Tidak liquid dan high risk. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar, saran saya sih hindari aja. Karena total transaksi 1 miliar itu artinya total transaksi jual dan beli. Jadi berbahaya banget, khawatirnya teman-teman bisa beli tapi nanti akhirnya nggak bisa keluar. Pixelnya hijau 1, ini sifatnya spekulatif buy, momentumnya juga belum ada berwarna biru-biru. Yang bagus adalah seperti di sini, dia segitiga hijau, pixelnya kemudian menjadi hijau dua-duanya. Lalu momentumnya juga semakin menanjak. Jadi momen yang bagusnya sudah lewat sebetulnya. Di sini kurang oke. Dan dia juga tidak liquid. Ini teman-teman bisa lihat transaksi terbesar di area sini. Di sini sudah mulai menurun volumenya. Supportnya bisa kita gunakan support di sini 1350, juga ada sini 1395 dengan resist 1540. Tapi karena ini high risk, saran saya sih hati-hati ya. JPFA ini memang muncul kemarin segitiga hijaunya, tapi sekali lagi teman-teman harus ingat jangan sampai salah ya cara penggunaannya.
Indikator ini kalau misalnya dia sedang trennya sideways, maka segitiga hijau dan merahnya bisa kita abaikan. Kita gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Pixelnya hijau 1 artinya sifatnya juga masih spekulatif buy. Dan momentumnya ini berupa titik pink, artinya potensinya sideways. Ini JPFA, supportnya di area sini 1410 sampai di sini juga ada sebetulnya agak tinggi. Nah, di dekat sini situ ya, yaitu 1450. Kalau dia sampai breakdown dari support yang di sini 1410, artinya dia closing di bawah, itu jadinya kurang oke lagi. Saran saya teman-teman sebaiknya disiplin untuk exit dulu, lalu pantau kembali sampai ada sinyal yang lebih valid. Sinyal yang valid seperti di sini, yaitu segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan ada momentumnya semakin menanjak. Dan dia bertahan di atas garis win ya, seperti di sini dia nurut. Ketika dia breakdown dari garis win, maka itu sinyal untuk exit. BBKP ini juga belum ada sinyalnya, sinyal entry-nya belum ada, statusnya masih none, pixelnya merah-merah, itu kurang oke. Momentumnya juga terus menurun. Jadi ini bisa lihat teman-teman, ini saat dia harganya semakin naik, momentumnya malah terus menurun. BBKP di sini ada support di harga low sini ya. Ada support yaitu 570. Kalau sampai dia breakdown dari sana itu artinya kurang oke, karena di bawahnya itu nggak ada support yang cukup kuat. Kalau dia bisa mantul dari 570 ini artinya masih oke, potensinya masih bisa naik ke area resist terdekat, yaitu di sini garis winnya bisa kita gunakan sebagai area resist, yaitu 680. Kalau dia mencapai sana mungkin teman-teman bisa SOS dulu. Kalau dia sampai breakdown dari 570-nya ini artinya sangat tidak oke. Bagi teman-teman yang baru mau entry, maka sebaiknya pantau dulu apakah dia mampu mantul. Kalau dia tidak mampu mantul, maka sebaiknya hindari aja. Saran saya sebaiknya menunggu sampai ada sinyal yang lebih valid. Seperti di sini, segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan momentumnya semakin menanjak. Itu adalah sinyal untuk entry yang lebih valid. Indeks kita kemarin ini muncul segitiga merahnya, jadi agak kurang oke. Pixelnya merah-merah dan momentumnya masih terus menurun. Ini sudah saya ingatkan berkali-kali dari video-video sebelumnya bahwa potensinya indeks kita akan koreksi karena momentumnya juga terus melemah. Jadi seperti kendaraan yang sudah habis bensinnya. Di sini ada support trend, jadi mudah-mudahan dia masih mampu mantul lalu testing kembali area resist. Jika dia mantul, maka saran saya untuk teman-teman adalah gunakan kesempatan ini untuk SOS dulu. Karena artinya dia sedang bergerak sideways dan mudah-mudahan dia tidak breakdown dari supportnya itu. Ini chart dari saya, jadi saya ada tarik area Fibo. Candlenya ini sebetulnya candle bearish ya, agak kurang oke. Stokastiknya juga semakin melemah. Di sini ada support yaitu Fibo 0,382 di 62 sekian. Itu adalah support optimisnya, jadi mudah-mudahan dia mantul di area sana. Misalnya kalau Senin dia masih turun membentuk candle lower low, dia mampu mantul ke sana mudah-mudahan. Tapi kalau dia tidak mampu bertahan di 382-nya, artinya dia potensinya ke area sini. Di sini ada Fibo 0,5-nya yaitu di angka 16xx dan di bawahnya juga ada Fibo 618 di 61 sekian. 6102 ya. Di area 0,5-nya ini ada MA20 juga. Ini adalah garis MA20 sekaligus dan juga di sini ada area gap. Jadi menurut saya ini cukup kuat, mudah-mudahan dia bertahan di sana. Jadi kalau misalnya turun, dia akan turun ke area sini. Atau the worst case, dia mungkin membentuk jarum dan menembus area sini ke 6,1 ke 618-nya itu.
Mudah-mudahan dia bisa mantul kembali. Kita bisa buy on weakness di area sini. Jadi di area sini ya. Mudah-mudahan kita bisa buy on weakness. Kalau the worst case ini terburuknya lagi. Karena indeks kita juga udah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Seandainya terburuknya dia sampai breakdown dari 618, closingnya di bawah situ, maka saran saya teman-teman full cash. Lalu pantau kembali nanti di area manakah dia akan mantul. Ini the worst case ya. Jadi sebaiknya teman-teman disiplin karena mungkin beberapa teman di sini ada yang agak kurang rela untuk cut loss. Saya tahu itu duit, bukan duit monopoli ya. Memang rasanya berat kalau kita ingin cut loss, kita akan merasa rugi. Psikologi kita juga bisa terganggu. Tapi saran saya itu the best way untuk menjaga atau memproteksi modal teman-teman. Jadi seandainya dia breakdown, closing di bawah, malah dia berubah trennya menjadi downtrend, maka teman-teman bisa buy back di bawah. Jadi ketika dia berbalik arah dan naik, teman-teman bisa buy back di bawah karena masih ada cashnya. Jadi sayang banget ya kalau misalnya nanti suatu saat ketika dia sudah mulai muncul sinyal yang valid. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan di depan, sinyal yang valid adalah segitiga hijau, pikselnya hijau-hijau. Nanti teman-teman kehilangan momen itu. Bagi teman-teman yang mungkin masih bingung dan ingin bertanya-tanya secara langsung, ingin ngobrol-ngobrol, ingin tanya jawab, maka sampai ketemu nanti sore jam 6, itu dari tim Win kita akan secara bergantian untuk melakukan tanya jawab sampai selesai. Jadi acaranya itu bisa jam 6 sampai malam. Mudah-mudahan dengan acara nanti malam itu teman-teman bisa terbebas dari rasa galau, dari rasa bingung. Jangan lupa juga untuk jaga kesehatan, disiplin dengan trading plan-nya, jangan FOMO-FOMO lagi. Silakan klik tombol share bagi teman-teman yang merasa video ini sangat membantu. Kira-kira cukup sekian analisa dari saya. Semoga cuan selalu menyertai teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan sampai jumpa nanti malam ya. Saya juga akan hadir malam ini. Teman-teman bisa tanya secara live. See you on next video. Thank you.